Namo sayang adi budaya, namo budaya. Kembali lagi nih dengan Miss Liva Yanti. Kali ini Miss Liva akan menceritakan sebuah cerita anak-anak, yaitu tentang pengorbanan Raja Kera. Jadi, sewaktu Bodhisatwa terlahir menjadi Raja Kera, Raja Keranya ini anak-anak sangat peduli dengan rakyat-rakyatnya, sangat mencintai rakyatnya. Jadi, Raja Kera ini dan rakyat-rakyatnya hidup di sebuah pohon beringin yang sangat rindang di hutan. Jadi, ternyata di pohon beringin tersebut anak-anak ada buah, dan buahnya itu sangat lezat. Lalu Raja Kera berpesan kepada rakyat-rakyatnya, jangan sampai buah ini jatuh ke tangan manusia ya. Lalu si para rakyatnya bilang, Raja, emang kenapa kalau misalnya buahnya ini jatuh ke tangan manusia? Ada apa? Jangan sampai nanti kalau misalnya manusia mengetahui buah ini, mereka bisa menjadi serakah dan menguasai pohon beringin kita. Lalu para rakyatnya bilang anak-anak, oh begitu Raja, baiklah Raja, kami akan menjaga buah-buah yang ada pohon di beringin kita ini. Lalu kan anak-anak tanpa sengaja salah satu rakyatnya menjatuhkan buah tersebut anak-anak. Lalu buah tersebut jatuh ke sungai. Dan anak-anak perlu ketahui ya, di bawah pohon beringin yang ditempati oleh raja dan para rakyatnya itu ada sungai anak-anak. Jadi buah yang jatuh tersebut mengalir mengikuti arus sungai anak-anak. Lalu buahnya ditemukan oleh manusia, tepatnya raja manusia anak-anak. Lalu raja manusia itu melihat, wah ada buah. Lalu raja manusia tersebut mengambil anak-anak lalu dimakannya. Dan raja manusia tersebut merasa, wah buahnya sangat enak sekali, sangat lezat. Dari mana ya asal buah ini? Akhirnya anak-anak raja manusia tersebut mencari tahu buahnya itu dari mana. Dia menelusuri sungai yang ada di hutan itu. Sampai akhirnya dia dapat anak-anak, wah ternyata buah yang sangat lezat ini asalnya dari pohon beringin. Nah, dia datangi itu pohon beringinnya. Tapi raja manusia melihat, banyak sekali kera yang ada di pohon beringin tersebut. Pada akhirnya anak-anak si raja manusia ini menjadi marah dan serakah dan iri hati dengki. Dia bilang, mau bagaimanapun pohon ini akan menjadi milikku. Tidak boleh orang lain yang memilikinya. Walaupun si raja kera itu yang punya pohonnya, harus menjadi milikku. Nah, terakhirnya anak-anak, si raja manusia ini pulanglah ke istananya. Sudah pulang, dia memanggil seluruh prajuritnya. Dia bilang kepada prajuritnya, hai para prajuritku, aku akan memberi kalian informasi. Dia bilang. Terus prajuritnya pada tanya, kenapa raja? Informasi apa? Besok aku akan mengajak kalian ke hutan. Dan jangan lupa kalian harus membawa alat pemanah. Loh, Raja, kenapa harus membawa alat pemanah, Raja? Kita mau berburu ya? Kita mau berburu apa, Raja? Kata rakyatnya. Kata para prajuritnya anak-anak. Lalu, si rajanya bilang, tidak, kalian tenang saja. Besok kita akan pergi ke hutan, ya. Jangan lupa kalian semua membawa pemanah, oke? Nah, keesokan harinya anak-anak pergilah si raja manusia ini dengan prajuritnya ke hutan. Dia perintahkan seluruh prajuritnya, hai para prajuritku, kuperintahkan kalian untuk memanah kera-kera yang ada di pohon beringin tersebut. Karena aku ingin menguasai pohon beringin tersebut, dikarenakan buahnya sangat lezat. Itu harus menjadi milikku, kata si rajanya anak-anak. Terus tanpa basa-basi lagi, para prajuritnya ini mengikuti perintah si rajanya. Nah, dipanailah kera-kera yang ada di pohon beringin tersebut. Lalu si raja kera melihat, wah ada apa ini si raja manusia memanahi para rakyatku? Ada apa ya? Aku tidak mau rakyatku terluka dan menderita karena raja manusia. Dasar raja manusia ini sangat serakah dan dengki. Nah, pada akhirnya lompatlah si raja kera tersebut ke gunung sebelah anak-anak. Nah, jadi anak-anak si raja kera ini intinya hidup di gunung yang pertama dan hidup di pohon beringin.
Lalu si Raja Kera ini melompat ke gunung yang kedua, anak-anak. Lompatlah dia. Ting! Sudah lompat kan? Akhirnya si Raja Kera ini mencari bambu yang paling besar, yang paling panjang. Nah, dia cari nih bambunya. Sesudah ia cari, lalu dapat, diikatnya lah di badan si kera ini, anak-anak. Si Raja Kera ini diikat kan di tubuhnya, di badannya. Lalu tanpa berbasa-basi lagi, wah, aku sudah ikat ini bambunya. Aku harus melompat lagi nih ke sebelah. Nah, pada akhirnya si Raja Kera ini, anak-anak, melompatlah ke gunung sebelah. Ting! Udah lompatlah kan dia ke gunung sebelah, ke pohon beringinnya. Lompatlah dia. Ting! Udah lompat anak-anak. Dia akhirnya ternyata bambu yang dia ikat di tubuhnya itu, anak-anak, dijadikan sebuah jembatan. Lalu dia bilang sama rakyatnya, "Hai para rakyatku, aku sudah membuat jembatan untuk kalian. Ayo cepat, melompatlah ke gunung sebelah. Menyeberanglah ke gunung sebelah, ayo buruan. Nanti kalian bisa terpana, aku tidak mau kalian menderita," kata Raja Kera, anak-anak. Lalu para rakyatnya berjalanlah melewati jembatan yang dibangun si Raja Kera, berjalanlah menyeberangi. Lalu sampailah mereka ke gunung sebelah. Pada akhirnya anak-anak, suatu rakyat yang terakhir menyeberangi jembatan tersebut sudah sampai. Si Raja Kera ini merasa tubuhnya sangat sakit, tetapi dia tetap semangat, tetap peduli kepada rakyatnya. Jangan sampai aku terjatuh, jangan sampai. Nah, pada akhirnya kan anak-anak, si Raja Kera ini kelelahan, anak-anak, lalu jatuh ke tanah. Nah, pada akhirnya anak-anak, si Raja Manusia ini, anak-anak, melihat si Raja Kera, Raja Manusia menjadi tersentuh, anak-anak. Karena Raja Manusia melihat betapa berkorbannya Raja Kera kepada rakyatnya. Lalu si Raja Manusia ini bilang kepada Raja Kera, "Hai Raja Kera, kenapa kamu sangat berkorban untuk rakyatmu? Bukannya seorang raja itu harus dilayani oleh rakyatnya ya? Bukannya harusnya rakyat itu yang berkorban untuk rajanya?" Pada akhirnya anak-anak, di detik-detik terakhir Raja Kera berkata, "Aku tidak sanggup berpikir seperti itu, Raja Manusia. Aku tidak mau rakyatku menderita. Biarlah tubuhku ini hancur, tetapi batinku bahagia. Aku mau menjadi pahlawan untuk rakyat-rakyatku. Aku sangat mencintai rakyatku. Aku sangat peduli dengan rakyat-rakyatku. Aku tidak mau mereka terluka dan menderita." Pada akhirnya anak-anak, si Raja Kera ini meninggal, lalu terlahir di alam surga. Nah, anak-anak, kita harus mencontoh sikapnya si Raja Kera ya. Karena apa? Karena Raja Kera ini sangat peduli, sangat mencintai rakyatnya, dan rela berkorban untuk rakyat-rakyatnya. Satu lagi, sangat setia, anak-anak. Nah, anak-anak semua, apakah kalian peduli dengan ayah dan ibu ketika ayah dan ibu membutuhkan pertolongan kalian? Dan apakah kalian peduli ketika teman kalian membutuhkan pertolongan kalian? Nah, kalau anak yang baik harus sigap ya memberikan pertolongan. Dan anak-anak harus ingat ya, ketika kita menolong dan membantu orang lain, kita harus menolong dengan semampu kita ya. Nah, anak-anak semua harus peduli ya terhadap sesama, harus peduli kepada ayah, ibu, kepada teman, kepada saudara, dan ingat, harus peduli juga dengan guru-gurunya. Ya, harus peduli ya anak-anak ya. Oke, sampai di sini dulu ya cerita dari Miss Liva. Sampai bertemu di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Namo Buddhaya anak-anak semuanya.